mengenai Bapak Ilham Habibie. Bapak Ilham Habibie memimpin Dewan TIK Nasional dan juga aktif di Kadin serta memimpin berbagai perusahaan dari finansial, teknologi, pertambangan. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, antara lain adalah ITSMI, Kadin, alumni Jerman, serta menyelesaikan studi diploma Ing di TU München dan doktor di TU München, dan juga menyelesaikan gelar MBA dari Universitas of Chicago. Kepada Bapak Ilham Habibie, dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih telah diundang di acara penting ini dan diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa kata-kata mengenai tema Big Data, kecerdasan artifisial, dan bagaimana kita menganalisa data-data seperti itu. Baik, boleh saya lihat presentasi yang telah dipersiapkan, tolong ditayangkan. Langsung lompat ke halaman 2. Terima kasih. Sebelum saya mulai dengan paparan saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian belum begitu kenal dengan Wantiknas ini. Wantiknas adalah satu badan pemerintah non-kementerian dan berfungsi lebih sebagai badan penasehat. Kalau strukturnya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tim pengarah atau steering committee terdiri dari ketuanya Bapak Presiden sendiri, kemudian wakil, dan juga anggotanya semuanya anggota kabinet. Kalau di level pekerja atau pelaksana itu sangat lintas sektor. Di situ semua sektor daripada negara dan bangsa dan masyarakat kita terwakili. Ada yang dari pemerintahan, ada dari sektor akademia, ada dari sektor organisasi sosial atau profesional, dan tentu juga ada sektor bisnis industri, baik BUMN maupun swasta, semuanya ada. Saya sebetulnya dari sektor swasta, dan saya dapat kehormatan untuk memimpin tim pelaksana ini semenjak bulan Januari tahun 2014. Jadi sudah hampir 7 tahun sekarang. Baik, di halaman berikutnya, di halaman 3, Bapak Ibu bisa melihat tugas kami. Tugas ini bisa dibagi 4, dan sejak tahun 2020 ini ada penambahan satu tugas lagi. Boleh saya lihat halaman ketiga? Terima kasih. Jadi ada 4 poin yang mohon dibaca saja yang hurufnya gemuk. Pertama, kita harus merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis. Kedua, kita bantu dalam hal penyelesaian permasalahan strategis. Kemudian juga ada koordinasi nasional yang kita laksanakan, itu baik di level pusat, pemerintah pusat, atau juga pemerintah daerah. Dan di situ juga ada BUMN, BUMD, dunia usaha, dan lembaga profesional, dan lain sebagainya. Kemudian kadangkala, tidak selalu, kita juga dilibatkan dalam pemberian persetujuan jika ada program-program yang merupakan lintas kementerian. Dan semenjak awal tahun ini kita juga diminta untuk aktif di membantu mendorong yang kita sebut sebagai pengembangan transformasi digital. Lanjut. Ini adalah 5 langkah percepatan transformasi digital yang telah dinyatakan, disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 3 Agustus tahun ini. Saya bacakan. Yang pertama, kita memang harus segera lakukan percepatan perluasan akses dan juga peningkatan infrastruktur digital. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya ini akses memang penting dan sangat tepat. Namun yang dimaksudkan di sini juga adalah keterjangkauan. Jadi kalau ada infrastruktur di depan rumah, tapi kita tidak bisa menggunakannya karena keadaan ekonomi kita tidak mencukupi untuk bisa menggunakan itu, padahal jasa yang diperlukan misalnya untuk pendidikan atau kesehatan sangat krusial, sangat fundamental, maka ada kebijakan pemerintah juga dalam kaitan untuk membantu dalam bentuk subsidi. Itu sudah terjadi, namun saya kira memang belum seperti diperlukan. Kemudian yang harus dilakukan juga sebagai poin kedua adalah kita harus mempersiapkan roadmap transformasi digital di beberapa sektor strategis. Di sini disebut semuanya, ya misalnya pemerintahan, publik, bagian sosial, dan lain sebagainya.
Kemudian sebagai poin ketiga, kita juga harus mempercepat integrasi pusat data nasional. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait, tapi sekilas ini merupakan tindak lanjut daripada kesadaran bahwasannya situasi dan kondisi data atau juga cara menyimpan data di Indonesia ini, kalau kita bicara mengenai pemerintahan, tidak optimal. Terjadi ada perilaku ego-sektorial yang juga terwujud dalam data center yang dimiliki oleh lembaga kementerian atau non-kementerian masing-masing yang dikelola berbeda-beda, dan seringkali kalau kita menanyakan mengenai data yang mestinya sama dari berbagai instansi tapi hasilnya berbeda, dan itu memang adalah satu hal yang sangat perlu kita perbaiki, dan itu dirasakan hanya bisa diperbaiki jika kita mempunyai satu cara pengelolaan dan penyimpanan yang dikelola secara sentral, dan itu yang dimasukkan dengan pusat data nasional. Keempat dan kelima itu sebetulnya sangat jelas dan memang dianggap sebagai supporting function. Jadi kalau tidak ada SDM yang sesuai dengan keperluan, yang mampu mendorong proses ini, tentunya itu juga tidak akan jalan dengan baik, dan tentu juga pendanaan juga perlu dipersiapkan. Lanjut, langsung 2 halaman. Nah ini sekilas, ini secara akademis saja, saya kira maaf satu lagi halaman maksud saya. Baik. Jadi ini saya kira sudah berulang kali kita melihat ini, gambar ini, jadi kita memang sudah berada di industri 4.0. Saya ingin tekankan di sini bahwasannya perbedaan dengan misalnya yang ketiga adalah ketersambungan komputer satu sama lainnya melalui internet, dan ini yang membuat perbedaan di antara yang ketiga dan yang keempat. Jadi komputer sudah hadir di revolusi ketiga, tapi belum tersambung, dan ini adalah perbedaannya. Dan apa yang kita lihat di halaman berikutnya, ini adalah teknologi yang kurang lebih kita harus kuasai dan bayangkan dan gunakan kalau kita bicara mengenai industri 4.0. Tolong di satu slide lagi ke halaman 7, terima kasih. Jadi kelihatan di sini yang pertama adalah konektivitas, data, dan kemampuan untuk komputasional. Ini adalah tipe teknologi pertama. Jadi ini di sini termasuk Internet of Things, ada banyak sensor, ada cloud technology, terus juga kemudian ada hal terkait dengan blockchain, ini masuk ke kategori ini. Kedua, kategorinya lebih ke analytics dan intelligence. Kita nanti akan lebih bicara mengenai ini, tapi sekilas ini adalah machine learning, AI sendiri juga masuk ke dalam kategori ini. Ini semuanya terkait dengan 4.0. Yang ketiga juga penting kita harus dalami, itu adalah bagaimana manusia dan mesin atau komputer dalam hal ini berinteraksi. Sebetulnya bukan komputer saja, tapi juga pemesinan lainnya seperti robot. Dan di sini ada teknologi seperti ini, tidak komplit, tapi ini hanya sebagai contoh. Ada VR atau AR, di singkatan daripada virtual reality dan augmented reality, ada robotics, otomasi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah engineering dalam bentuk lebih maju lagi. Jadi advanced engineering, seperti additive manufacturing, misalnya 3D printing, ada renewable energy yang canggih, dan ada juga hal terkait dengan nano, dan ini sebetulnya adalah cuma contoh aja dari beberapa kategori, dan saya tidak katakan di sini komplit, pasti masih ada yang lain. Boleh saya lihat halaman berikutnya, halaman 8. Jadi kalau kita lihat tren teknologi masa ke depan, itu memang seperti tadi saya sudah sampaikan, sekilas kita memang mengumpulkan data. Data itu banyak orang menyebut data itu, saya kira ini ucapan ini sudah sering terdengar juga. Perlu saya tekankan di sini, data is the new oil. Jadi nilai daripada data itu bahkan bisa boleh dikatakan melampaui nilai minyak saat ini dalam arti kata ekonomi. Kalau kita lihat 10 perusahaan terbesar di dunia dari segi nilai pasar, lebih dari 5 itu perusahaan yang memang terkait dengan IT. Kalau perusahaan minyak dan gas mungkin paling 1 dari top 10, itu kalaupun masih ada. Saya tidak tahu status hari ini, tapi yang dulu itu yang terbesar yang kita kenal dari Amerika, dari Eropa, itu sudah menjadi lebih kecil daripada perusahaan-perusahaan IT. Dan itu menggambarkan bahwasannya apa yang dikatakan data is the new oil memang merupakan satu fakta, satu kenyataan. Kemudian, jadi kalau kita mengkoleksi datanya melalui IoT, ingat itu ada banyak sensor yang kita sebar kemana-mana, dia itu tersambungkan satu sama lainnya, kemudian dihubungkan kepada data centernya melalui cloud, dan kalau sudah menjadi big data, kita bisa mengolah data tersebut dengan kecerdasan artifisial,
menjadi satu hal yang bukan sekedar data yang mungkin seringkali tidak terstruktur, tapi mempunyai struktur, terus kita bisa kembangkan melihat adanya pola, kita mengembangkan algoritma, berdasarkan itu kita bisa membuat satu prediksi, satu simulasi, satu pengembangan lebih lanjut dan sebagainya. Dan ini memerlukan satu teknologi yang memang kita kenal saat ini sebagai kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Boleh saya lihat slide berikutnya, halaman 9. Jadi kita lihat di sini bahwasannya kalau kita bicara sedikit lagi mengenai data. Saya pernah ikut dalam satu seminar, seminar waktu itu masih pra-COVID, yang diselenggarakan oleh salah satu cloud provider yang besar di dunia. Mereka datang ke Indonesia dan mengadakan seminar di Madiknas, di kantor kami. Dalam seminar itu mereka menyatakan, dan saya kira itu sangat tepat, bahwasanya lebih dari 70% data yang kita lihat saat ini itu dikembangkan dalam waktu 2-3 tahun terakhir. Perlu dicatat di sini bahwa yang dimasukkan dengan data adalah data yang masuk dalam data center. Jadi ada dalam bentuk digital. Jadi digital data, bukan segala macam data. Kalau saya nyatat di kertas, saya taruh dalam laci, itu bukan termasuk data tersebut. Itu beda, tapi data yang ada dalam data center. Nah ini adalah ada semacam explosion ya, dalam beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Ya sebelah kanannya itu menunjukkan kenapa. Ini ada beberapa sektor sebagai contoh, data itu seperti apa saja yang ada. Dari sektor kesehatan, pemerintahan, dari internet secara umum, mobile phone, financial, dan lain. Jadi ini semuanya merupakan data. Memang kalau kita lihat data itu, kalau boleh saya lihat halaman berikutnya, ini bisa juga kita klasifikasikan dengan cara yang berbeda. Jadi ini ada yang kita sebut sebagai 5V, V kayak victory. Jadi ada data itu harus kita mengerti, harus kita telaah dari segi volumenya seberapa banyak, varietasnya, value atau nilainya, terus kecepatan daripada mendapatkan data tersebut, velocity. Dan juga kita harus memperhatikan adanya inkonsistensi dan ketidakpastian, yaitu kita sebut sebagai veracity. Jadi 5V ini adalah sifat daripada big data. Kemudian kalau kita lihat big data itu dalam pemerintahan, mohon kalau halaman 11, terima kasih. Jadi itu big data sebetulnya bisa membantu pemerintah untuk berbagai hal, diantaranya bagaimana jasa yang dilangsungkan oleh pemerintah itu kita bisa menganalisa apakah itu bermanfaat atau dimengerti, bisa membantu warganya, atau bagaimana bisa memperbaiki kualitasnya dan sebagainya. Itu disebut sebagai service delivery. Kemudian untuk membuat kebijakan-kebijakan itu, kita semuanya ketahui bahwasanya alangkah banyak itu data-driven policy making. Ya. Tentu itu belum semuanya melakukan itu, tapi semakin banyak data kita punyai, semakin pengertian terhadap data kita juga bisa kita adakan, yang menjadi kemudian dasar daripada pembuatan pelaksanaan daripada kebijakan itu. Nah, saya kira itu yang kedua, jadi penting sekali pemerintahan juga memanfaatkan big data agar supaya kebijakan-kebijakan yang sangat membantu atau mendorong kita untuk menjalankan pemerintahan dan juga kehidupan kita di satu negara dengan baik itu memang berdasarkan good policy making. Kemudian yang terakhir itu juga bagaimana kita bisa mengajak warga untuk berpartisipasi. Jadi bukan saja berpartisipasi dalam pemilu kada, tapi juga dalam hal-hal seperti misalnya menyelesaikan masalah bersama yang disebut sebagai open innovation. Jadi citizen engagement itu harus berdasarkan open innovation dengan adanya open data. Jadi memang ada sedikit banyak sekali orang yang skeptis terhadap ini karena dia merasakan data bukannya kita harus memproteksi data, nanti data itu bisa hilang atau bisa dimanipulasi atau bisa disalahgunakan tentang hal-hal yang tidak benar. Namun demikian risiko itu memang ada, tapi saya kira kebanyakan orang berpendapat bahwasannya manfaatnya jauh lebih besar daripada mudah. Jadi kita memang harus memberanikan diri untuk membuka data, dan kita juga harus sadarkan ini data umum. Jadi seperti percakapan di internet, cuaca atau pola iklim atau
soal kepadatan di lalu lintas dan lain sebagainya. Itu banyak sekali data yang sebetulnya itu dibuka atau tidak membuat satu perbedaan besar atau sama sekali tidak. Klasifikasi keduanya adalah data rahasia. Itu biasanya masuk ke data seperti data finansial ya. Itu mungkin berbeda, harus kita proteksi karena memang sensitif. Yang lebih sensitif lagi adalah data yang terkait dengan pertahanan. Saya kira itu disebut biasanya sebagai sangat sensitif, sangat rahasia, dan itu mungkin tidak boleh di internet secara umum. Barangkali ada baiknya itu ada intranet yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, jadi internet dalam internet. Jadi data center juga harus khusus dan sebagainya. Tapi itu tidak banyak data seperti itu. Yang banyak kan memang masuk ke kategori umum. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat bahwasannya big data ini di seluruh dunia sudah ada kebijakan-kebijakan terkait dengan ini. Nanti saya akan perkenalkan draft daripada kebijakan AI untuk Indonesia yang telah diluncurkan beberapa minggu yang lalu, dan saya kira ada waktu kurang lebih 1-2 bulan untuk kita mengomentarinya agar supaya draft itu bisa disempurnakan. Nanti ya, belum sekarang. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana beberapa negara, dan saya tidak akan bacakan, tapi Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwasanya tahun ini memang banyak sekali pemerintahan sudah mulai, dan bukan mulai saja, mungkin sudah melanjutkan apa yang mereka mulai beberapa tahun yang lalu, bagaimana mereka mau menggunakan big data dengan kombinasi AI. Jadi ada memang banyak sekali sudut pandang yang berbeda-beda yang dijalankan di sini, memang tergantung dengan keperluan masing-masing negara. Kalau di Indonesia, ini di halaman berikutnya, di halaman 13, kita mulai dulu dengan adanya, itu sudah ada Perpres 1 data ya. Tadi saya sebutkan, yaitu adalah kesadaran pemerintah bahwasanya dengan cara lama ini, kita ini memperbolehkan kementerian dan lembaga non-kementerian itu untuk menyimpan datanya, bukan saja menyimpan, tapi juga mengelola data itu sendiri. Itu tidak akan kemana-mana kalau terus seperti itu. Jadi semenjak adanya Perpres ini, perencanaan untuk adanya National Data Center telah berlanjut. Memang nanti ini akan berakibat kepada bagaimana kita di pemerintahan bersikap terhadap data dan bagaimana kita mengelolanya. Jadi itu tertuang dalam Perpres 1 data ini, dan sebagai konsekuensi di halaman 14 Bapak Ibu bisa melihat tantangan yang memang ada seperti tadi saya sudah katakan. Halaman 14, mohon, terima kasih. Tantangan data silo itu memang ada, atau sikap, perilaku, situasi kondisi ego sektoral, jadi ego lembaga itu memang adalah tantangannya, dan juga infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola dan menyimpan data itu juga tidak merata se-Indonesia. Jadi situasi kondisi di Jakarta mungkin berbeda dengan di Papua, saya kira itu dengan sendirinya kita sudah mengerti itu. Kemudian yang juga tidak merata bukan saja hardware-nya atau juga akses ke hardware atau infrastruktur hardware, tapi juga software. Dalam hal ini human capital-nya juga sangat berbeda. Jadi jumlah SDM yang memang sudah punya kemampuan yang sesuai dan pengalaman yang diperlukan itu sangat amat kurang, dan itu sangat kelihatan di daerah. Dan itu memang satu tantangan bersama yang harus kita tanggulangi. Kemudian peluang yang ada di sini, tadi saya sudah menyatakan ada Perpres baru ini yang baru keluar tahun lalu. Kemudian memang keputusan untuk membangun satu pusat data nasional, itu juga satu langkah menuju ke tujuan yang benar. Dan ini yang terakhir ini dari kami di Mandiknas, ini selalu kita mendorong untuk bagaimana kita bisa mengembangkan sebanyak mungkin talenta digital. Jadi kita selalu berpendapat bahwasanya kurikulum yang harus kita anut sebetulnya harus lebih berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. Dan mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, itu bukan saja berarti bahwasanya kita harus memperbanyak mata kuliah atau pelajaran di bidang-bidang ini, tapi juga caranya untuk belajar itu harus berbeda. Kalau STEAM school itu atau STEM school itu biasanya project based. Jadi adanya proyek di mana kita hands on, semuanya harus mencoba menerapkan apa yang kita baru belajar, itu sangat penting. Dan itu diulang-ulang tiap minggu, itu ada proyek lagi, ada proyek lagi, ada proyek lagi. Jadi hands on itu dari pengalaman STEAM School yang saya kenal itu sangat membantu talenta teknologi atau dalam hal ini digital
untuk bukan saja mengerti secara teoritis, tapi juga mengerti bagaimana kita menerapkannya dan kalau misalnya ada masalah, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Jadi ini penting sekali dan itu juga tentu akan bermanfaat dalam hal pengembangan SDM yang diperlukan dalam hal pemanfaatan big data. Nah, mohon slide berikutnya. Ini beberapa kata-kata mengenai pusat data nasional ini. Jadi ini ada konsepnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini akan ada pusat data nasional yang memang dia berada di berbagai tempat. Nanti saya akan menyampaikan di mana saja. Kemudian ada yang sektoral dan mereka itu dituangkan dalam atau konsepnya dituangkan dalam Perpres 95 tahun 2018. Nah, ini infrastrukturnya dari ini e-government seperti SPBE. Kalau Perpres ini terkait dengan Perpres yang tadi saya sebut 39 tahun 2019. Nah, ini kelihatan bahwasannya bagaimana di setup. Jadi di sini ada kebijakan satu data Indonesia, valid data itu yang bertanggung jawab terhadap data ini, ada semacam government search engine, kemudian ada super apps terkait dengan yang menyambungkan ini semua dengan ASN-nya, jadi dengan pegawai negerinya, kemudian masyarakat juga akan memperoleh akses kepada database ini atau big data ini melalui super apps yang memang disediakan untuk jasa publik. Ya. Jadi ini kurang lebih konsepnya secara teknis, dan kalau kita lihat di halaman berikutnya, mohon maaf, ini kelihatan bahwasannya ke halaman ya udah kelihatan, terima kasih. Jadi sebelah kanan di kotak yang biru ini kelihatan bahwasannya setelah diputuskan akan ada 4 pusat data nasional di 4 lokasi ini. Ada satu di Kota Bitung di Sulawesi Utara, satu di DKI Jakarta, satu di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur yang kita belum tahu namanya, kemudian satu di Batam. Dan itu ada alasan lain selain daripada yang ditulis di sini. Jadi alasan lainnya adalah kalau kita membayangkan ada data center nasional yang besar ada di Jakarta, saya kira itu masuk di akal. Banyak sekali kementerian dan lembaga ada di sini dan dia perlu akses yang cepat dan pengelolaan di sini gampang, lebih mudah dari sini. Kemudian di Ibu Kota Baru itu saya kira juga masuk di akal karena ini memang di kemudian hari suatu ketika akan menjadi ibu kota kita, di mana mungkin ada, saya bayangkan itu masih ada sebagian yang tetap di Jakarta tapi sebagian mungkin di Ibu Kota Negara Baru itu. Nah, mengapa di Batam dan di Bitung itu ada beberapa alasan. Ya, pertama, kalau kita lihat internet di Indonesia, akses point untuk dia keluar Indonesia, jadi maksudnya ke internet secara internasional dengan FO atau fiber optic, itu satu titik itu ada di Batam dan dari situ fiber optic cable itu nyebrang ke Singapura. Jadi akses secara fisik dengan fiber optiknya itu dari Batam ke Singapura. Di Bitung juga demikian. Ada FO atau fiber optic yang menyambungkan Bitung dengan Guam. Guam itu adalah satu pulau dekat Filipina yang merupakan bagian daripada Amerika Serikat. Ya, jadi seperti protektoratnya Amerika Serikat. Selain dari itu juga ada pemikiran terhadap kalau kita ketahui filosofi mengenai data center, ada beberapa level. Level yang paling tinggi itu adalah level di mana data center itu terproteksi terhadap bencana alam. Jadi tidak ada misalnya gempa bumi, tidak ada gunung api, tidak ada tsunami, lain-lain di satu tempat itu yang memang harus kita pilih tempatnya seperti itu. Nah, yang masuk kategori itu adalah 2. Ya, pertama Batam. Batam itu tidak kenal adanya gempa atau tidak ada tsunami, oleh karena itu tidak ada gunung api. Dan juga Ibu Kota Negara Baru kita ini memang berada di Kalimantan yang memang dari segi geologinya berbeda dengan bagian-bagian lain di Indonesia. Jadi itu juga merupakan kriteria mengapa 4 pusat data nasional itu dipilih seperti itu. Lanjut. Nah, beberapa kata-kata mengenai AI ini. Saya kira sebetulnya saya ini bicara di satu auditorium yang banyak sekali sudah mengerti mengenai AI, tapi bagi yang mungkin masih di awal ini beberapa kata-kata mengenai. Jadi kalau kita bicara mengenai AI atau kecerdasan artifisial, kita harus ingat ada 4 kata kunci. Pertama, big data. Itu adalah prasyarat mutlak. Tanpa itu ya kita tidak bisa menerapkan AI. Harus ada data big. Ya, maksudnya data dalam jumlah banyak atau banyak sekali. Makin banyak datanya,
kemungkinan besar makin bagus algoritmenya yang kita kembangkan atau juga sistem AI-nya, karena memang kita bisa seolah melatih dirinya dan algoritma itu untuk menjadi lebih unggul. Jadi yang kedua itu learning. Jadi kemampuan untuk belajar itu penting sekali terhadap pola-pola yang kita lihat secara historis di database itu. Kemudian dengan adanya big data dan kemampuan untuk belajar ini, kita menerapkan AI ini untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah kompleks dengan tujuan khusus atau juga tujuan umum. Dan yang terakhir ini itu mungkin yang perlu juga kita perhatikan itu adalah reasoning. Jadi kemampuan untuk bernalar, deduktif atau induktif, dan menarik kesimpulan. Jadi bukan saja kita memberi solusi, tapi juga kita mengambil kesimpulan apa sebetulnya langkah berikutnya yang harus kita ambil. Jadi kelihatan sebelah kanan ini ada lingkaran-lingkaran itu yang paling inti itu teknologinya, tapi yang paling besar itu adalah AI dalam bentuk mempunyai beberapa teknologi, beberapa kategori yang perlu diadakan secara komplit, tapi tentu tidak semuanya bisa diterapkan di semua permasalahan yang ada. Jadi ada kemampuan seperti voice recognition, natural language processing, computer vision, dan ability to sense, reason, and engage and learn, robotics, planning and optimization, dan knowledge capture. Ini adalah sifat-sifat daripada sebuah sistem bernama kecerdasan artifisial. Jadi ini adalah cukup kompleks, dan untuk mengembangkan itu secara komplit perlu waktu yang tidak singkat. Tidak bisa dikembangkan dalam sekejap, dan saya kira kalaupun satu ketika kita anggap itu lumayan komplit, pasti ada aja masalah baru yang kita belum pikirkan, sehingga saya kira ini is a never ending work untuk membuat satu sistem artificial intelligence. Selalu harus mengikuti zaman, karena tantangannya kita hadapi di dunia ini juga berubah dari waktu ke waktu, dan ini adalah alat bantu untuk kita membuat satu keputusan yang lebih baik dan juga mengerti masalahnya lebih mendalam. Saya kira tujuan AI itu sesungguhnya adalah untuk membantu manusia meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Jadi saya kira ada ketika di mana dia bisa membuat keputusan kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar, saya kira itu tetap manusia harus membuat keputusan ini, tapi usulan dan juga data dan solusi yang disajikan oleh AI ini itu ada alat bantu AI itu yang memang sangat canggih, yang dimana keputusan kita sebagai manusia itu insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah sekarang bagaimana dengan AI di pemerintahan, itu kita lihat di halaman berikutnya. Jadi ini ada beberapa contoh. Tadi saya sudah sebut beberapa kategori AI. Jadi Natural Language Processing ini sebagai contoh. Nah kalau seandainya ini hanya idenya saja ya, seperti kalau ada kontrak pemerintah kita atau satu lembaga pemerintah dengan pihak ketiga lainnya, dengan adanya Natural Language Processing bisa membantu mengerti dan menganalisa satu kontrak dengan lebih baik. Jadi AI itu bisa membaca kontrak itu, kemudian bisa dianalisa apa sebetulnya harus diperhatikan, apa yang perlu diperbaiki, mungkin ada sesuatu yang harus kita renegosiasi dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai computer vision, ini mungkin ada contoh lainnya. Kalau kita menerapkan itu misalnya di satu gedung yang krusial yang sangat penting kita awasi, bisa kalau ada pelaku kriminal yang mau masuk, kita bisa mengidentifikasi itu siapa, dan mungkin dari gerak-geriknya sudah ketahuan dia sebetulnya mau lebih mencuri sesuatu atau dia mau apa gitu ya. Itu saya kira kelihatan dari pola yang dianalisa, jadi pola visual yang dianalisa oleh komputer. Kemudian ada juga yang lain, saya tidak akan bacakan semuanya karena agak banyak, misalnya robotik itu ini sangat populer saat ini. Karena di masa COVID ini, kalau kita membayangkan para pekerja kesehatan ini, mereka itu tidak selalu diperlukan, mungkin sebagian daripada pekerjaan mereka yang sangat riskan, siapa tahu bisa diambil alih oleh robot, yang bukan saja robot yang kita kendalikan dengan remote, tapi juga dia bisa berperilaku sendiri, bahkan dia bisa berinteraksi dengan pasiennya, dan untuk itu perlu ada kecerdasan artifisial. Nah, yang sebelah kirinya Bapak Ibu bisa melihat ini ada beberapa hal bagaimana kita menilai readiness, kesiapan daripada AI ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan seperti why, who,
bagaimana dengan prosesnya, etika terkait, datanya bagaimana, dan teknologi dan platformnya bagaimana. Saya kira saya tidak mau terlalu masuk ke dalam detail, itu perlu waktu yang terlalu lama. Kemudian, nah ini yang kedua terakhir yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Saya mau sedikit bicara mengenai strategi kita secara nasional. Nah ini belum lama, mungkin 1-2 minggu yang lampau itu diajukan, atau mungkin sebulan, saya tidak hafal itu kapan persisnya itu keluar, dari Kementerian Ristek BRIN. Dibantu dalam hal ini oleh BPPT. Mereka membuat framework atau kerangka daripada strategi nasional kecerdasan Indonesia. Kecerdasan artifisial. Jadi di atapnya Bapak Ibu bisa melihat ini ada atap, ini seperti rumah dengan dua pilar. Pilar pertama itu infrastruktur dan datanya harus kuat, tapi yang kedua juga talentanya juga harus kuat. Tanpa ada infrastruktur, tanpa ada talenta ini, rumah yang kita membangun terkait dengan AI atau kecerdasan artifisial tidak kuat. Tapi dasarnya, fondasinya adalah perlu ada etika dan kebijakan yang memang benar, yang berpihak kepada warga, dan di sini ditekankan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berdasarkan adanya infrastruktur dan data dan talenta yang sesuai, riset dan inovasi industri bisa terbantukan dengan adanya AI ini. Dan kita lihat ada 5 bidang yang penting perlu difokuskan, tidak berarti yang lain tidak dijalankan, tapi ini dari kacamata pemerintah itu 5 bidang prioritas untuk AI adalah layanan kesehatan, kedua reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, dan mobilitas dan kota cerdas. Ya, 5 bidang itu. Jadi dengan itu saya kira apa yang kita inginkan di tahun 2045 Indonesia itu sebelah kanan daripada gambar ini, Indonesia insya Allah lebih berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan ini semua dibantu oleh kecerdasan artifisial. Nah, slide saya yang terakhir itu halaman 20 itu adalah bagaimana aktor daripada sinergi quadruple helix. Jadi helix yang seringkali disebut sebagai triple helix di sini telah ditambah satu elemen yaitu komunitas. Yang klasik kan akademia, bisnis dan pemerintahan atau ABG, akademia, business, government. Tapi di Indonesia kita biasanya menambahkan minimal satu lagi itu community, ada komunitas, kadang ada yang kelima itu media. Nah ini adalah kurang lebih bagaimana aktor itu dari masing-masing sektor dari quadruple helix itu bisa bersinergi satu sama lainnya agar supaya tujuannya tadi saya sebut ini tercapai. Jadi disebut sebagai KORIKA, sebelah kanan bawah itu singkatan seperti biasa di Indonesia kita suka menyingkat semuanya biar ingat. Kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial atau KORIKA. Kayak bahasa Jepang ya, KORIKA gitu. Kemudian industri ini memang salah satu tugas mereka harus mendefinisikan studi kasus. Dia juga harus menyediakan data, dia merumuskan syarat dan ketentuan, dan dia juga perlu bantu untuk mendanai ini semua. Pendanaan itu tentu bukan saja dari industri, tapi juga pemerintah juga akan kontribusi dalam hal ini. Jadi bukan saja industri, tapi juga pemerintah. Boleh disebut ini sebagai PPP, Public Private Partnership. Jadi harus bermitra industri dengan pemerintah. Nah, tantangan-tantangan yang besar yang tadi saya sebut sebagai 5 bidang ini atau yang lain-lain itu didefinisikan oleh pemerintah. Kemudian juga dalam hubungan ini juga menentukan target atau tujuan target-target yang perlu kita capai dan juga membuat kebijakan dan regulasi yang perlu dianut. Kemudian kolaborasi itu diperluas. Jadi bukan saja di antara publik itu bukan saja private sector tapi juga komunitas. Jadi yang tadi saya sebut di awal sebagai open innovation berdasarkan open data sebetulnya juga merupakan seruan untuk kita semua sebagai warga negara kita ini berpartisipasi. Jadi berpartisipasi dengan inovasi, dengan ide-ide kita, nanti juga dalam implementasinya. Mungkin di antara kita ada juga beberapa yang ingin turut serta dalam pelaksanaan pilot project dan sebagainya. Dan juga kita memberikan ide-ide, menyediakan solusi. Kemudian akademia yang terakhir ini juga harus ikut dalam hal ini
untuk mengaplikasikan hasil daripada riset fundamentalnya dan memberikan kontribusi daripada permasalahan, solusi-solusi permasalahan yang kita alami di dunia nyata. Dan tentu juga dia harus mendapatkan akses kepada data dan studi kasus dari industri. Saya kira itu saja nih di penutup saya halaman 21. Ini hanya sekilas lagi, ini hanya diulang lagi. Sebetulnya TIK itu penting, sangat mendasar. Saya kira sudah jelas. Perpres 1 data ini sangat penting kita lihat sebagai satu kunci bagaimana kita bisa menggapai masa depan yang lebih cerah berdasarkan pengolahan dan pengumpulan data dalam jumlah besar sekali yang diolah dengan kecerdasan artifisial. Kemudian strategi ini diharapkan benar-benar bisa mendukung implementasi transformasi digital yang kita harapkan agar supaya kita sebagai negara dan bangsa bisa lebih maju di masa mendatang. Saya kira itu saja. Di halaman terakhir ini adalah kalau Bapak Ibu mau membaca lebih banyak mengenai ide-ide dan konsep-konsep yang dikembangkan di Batiknas, silakan berkunjung ke situs kami di www.batiknas.go.id dan ada beberapa artikel dan kajian yang bisa di-download secara gratis. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham Habibie. Nanti kami juga mengharapkan kehadiran Bapak Ilham di dalam panel diskusi yang kita rencanakan akan pukul 12. Selanjutnya kita akan memberikan menyampaikan sebagai tanda ucapan terima kasih. Dipersilakan. Dari panitia silakan secara simbolik.